Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang kertas kerja ya, atau juga biasanya disebut neraca lajur, atau juga kita kenal dengan sebutan worksheet. Nah, di kali ini kita akan coba bahas tentang pengertian apa itu kertas kerja, kemudian seperti apa bentuk kertas kerja, kemudian bagaimana cara kita melakukan ya pengisian dari tabel-tabel yang ada di kertas kerja. Nah, baik di sini kita akan coba lihat penjelasan ya, pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kertas kerja itu dapat diartikan sebagai suatu alat bantu yang mana kita gunakan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi ini sebagai alat bantu. Jadi kalau memang tidak mau digunakan juga tidak apa-apa. Nah, karena laporan keuangan ini sangat begitu penting, baik itu untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan, maka harusnya disusun secara baik dan benar. Nah, penting dalam arti kata ya kalau kita memang tidak kalau memang kita menggunakannya, maka nanti kita harus betul-betul mengisinya itu dengan yang sebenar-benarnya, ya dengan baik dan benar, agar nanti hasil yang diperoleh itu adalah yang benar gitu laporannya, ya. Jadi tapi intinya ini hanya sebagai suatu alat bantu untuk yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Kalau tidak mau buat ini tidak apa-apa, mungkin langsung nanti dari neraca saldo setelah penyesuaian itu langsung buat laporan keuangan juga bisa. Nah, tapi kalau kita mau ingin habis neraca saldo setelah penyesuaian itu bikin laporan kertas kerja, silakan, tidak apa-apa. Nanti habis buat kertas kerja baru kita buat laporan keuangannya. Jadi ini hanya suatu alat bantu saja. Oke. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari kertas kerja itu ya? Bentuknya itu ada 3 ya. Yang pertama itu bentuk kertas kerja 8 kolom. Yang kedua itu bentuk kertas kerja 10 kolom. Yang ketiga yaitu bentuk kertas kerja 12 kolom. Jadi ini punya perbedaan karena memang dari segi kolomnya saja sudah berbeda, ya kan? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Nah, di mana perbedaannya? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk yang 8 kolom ini terdiri dari kolom nomor, kolom nama akun, kolom neraca saldo, ya, kemudian kolom jurnal penyesuaian, kolom rugi laba, dan kolom neraca. Jadi di sini makanya dikatakan 8 kolom karena dia terdiri dari debit kredit. Ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4 dan kemudian ada debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit. Maka nanti dia disebutlah sebagai 8 kolom. Nah, yang kedua, ini dikatakan sebagai kertas kerja bentuknya 10 kolom. Kenapa 10 kolom? Karena di sini ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kalau di sini tidak ada, makanya 8. Di sini ada, maka jadinya 10 kolom. Karena ditambah debit kreditnya. Jadi ini nanti 10 kolom. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah kertas kerja 12 kolom. Nah, di sini apalagi bedanya? Bedanya itu di sini ada kolom ekuitas. Sedangkan di sini tidak ada kolom ekuitas. Maka nanti kita di sini ada khusus ya, khusus ekuitas, di sini tidak ada. Makanya nanti di sini ada 12 kolom, terdapat 12 kolom dianya. Oke. Jadi masing-masing bentuk ini ada perbedaannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat ini memang lebih komplit yang 12 kolom. Tapi yang biasanya sering dibuat atau yang sering dipakai itu adalah yang bentuk 10 kolom ini. Ya, jadi nanti fungsinya masing-masing kolom itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ini ada kolom nomor. Saya jelaskan yang 10 kolom ya. Nah, yang nomor ini maksudnya adalah nomor akun ya atau kode akun. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini kolom nama akunnya. Katakan ke sini nama akunnya adalah kas. Maka nanti kita buat di sini kas. Nah, kemudian nanti kalau kita mau meletakkan nilai-nilai nominal yang ada di neraca saldo yang kita sudah hitung sebelumnya atau yang sudah kita buat sebelumnya, maka nanti pindahkan kemari. Kemudian data-data yang ada di jurnal penyesuaian yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka letakkan kemari. Nah, kemudian nanti
Kalau memang sudah kita lakukan perhitungan neraca atau penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita letakkan juga kemari, pindahkan saja semua yang ada di sana kemari. Tapi kalau misalnya kita belum buat, maka nanti ini kita peroleh dari hasil yang ada di antara penambahan atau pengurangan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, kemudian rugi laba. Laporan rugi laba ini nanti kolom ini kita gunakan untuk memindahkan akun-akun yang termasuk ke dalam pendapatan atau akun-akun yang termasuk yang dimasukkan ke dalam atau dikaitkan dalam rugi laba, laporan rugi laba. Ada pendapatan, ada beban, ya kan? Atau ada penjualan, ada pembelian. Nanti kita masukkan kemari. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kolom neraca. Ini adalah untuk memindahkan akun-akun yang memang berada di neraca, seperti aktiva, pasiva, dan ekuitas. Nah, nanti itu akun-akunnya itu kita peroleh dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nominalnya itu kita pindahkan kemari. Nah, kalau sudah dipindahkan, maka ini nanti akan ketahuan berapa jumlah atau posisi keuangan dari satu perusahaan tersebut. Oke, nah baik di sini saya sudah jelaskan ya bentuk-bentuk dari kertas kerja itu apa-apa saja dan juga sudah saya jelaskan fungsi masing-masing kolomnya. Nah, kalau di sini tambahannya itu adalah ekuitas ya. Kalau di sini tambahnya ada ekuitas. Baru nanti kita buat jadi nanti ekuitasnya dipisahkan dengan neracanya yang ada aktiva dan pasiva itu dipisahkan dianya ya. Di sini ada dia laporan perubahan ekuitasnya. Oke. Nah, di sini saya juga kasih contoh bagaimana kita melakukan pengisian kolom neraca saldo. Jadi katakan kita sudah tadinya itu melakukan perhitungan atau penyusunan neraca saldo. Data-data yang ada di neraca saldo itu baik nomor akun, nama akun, kemudian nominalnya, maka kita pindahkan dia ke dalam kolom neraca saldo seperti ini. Ya, yang terlihat di sini nanti inilah seperti ini. Dan itu nominalnya tidak boleh posisinya berbeda dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi harus sesuai dan nanti jumlah nominalnya juga akan sama seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan isi kolom yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana cara kita mengisi kolom jurnal penyesuaian? Nah, di sini seperti ini. Ini nantinya, ya, di kolom jurnal penyesuaian ini nanti, kita ambil datanya dari jurnal penyesuaian yang mungkin sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, dari jurnal penyesuaian itu kita pindahkanlah ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Letakkan posisi nominalnya masing-masing, apakah di debit, apakah di kredit. Kalau di debit, debit, kalau di kredit, kredit. Nah, kemudian nanti akun-akunnya, kalau memang akun-akunnya sudah ada di neraca sebelumnya, maka kita tinggal pindahkan nominalnya saja. Tapi kalau misalnya akunnya belum ada, maka kita harus buka akun baru. Dan akun baru itu kita letakkan di bawah. Ya, kita letakkan di bawah jika memang akunnya belum ada. Letakkan di bawah seperti ini, kemudian nanti letakkan nominalnya di posisinya masing-masing, apakah di debit, apakah di kredit. Nah, kalau misalnya kolom jurnal penyesuaian sudah kita lakukan pemindahannya, kemudian kita masuk kepada neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan ini, kalau memang sudah kita buat laporannya sebelumnya, maka kita tinggal pindahkan saja. Tapi kalau misalnya, ya ini dia neraca saldo setelah disesuaikan, seandainya ini belum kita lakukan penyusunannya, ya, maka kita bisa hitung langsung di kertas kerja. Cara perhitungannya itu ya kita menggabungkan antara nominal yang ada di neraca saldo dengan nominal yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalnya di neraca jurnal penyesuaian itu tidak ada nominal, maka kita langsung pindahkan saja seperti ini. Tapi kalau ternyata ada, maka kita tambahkan atau kita kurangkan. Nah, hasil kepengurangan atau penambahan itu nanti kita akan letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, seperti inilah cara kita melakukan yang namanya penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan pada kolom yang ada di tabel kertas kerja atau neraca lajur. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah selesai kita lakukan perhitungannya semuanya, ya maka nanti itu kita hitung lagi
di kolom debit kita hitung berapa jumlahnya, di kolom kredit kita hitung berapa jumlahnya. Kalau ternyata posisinya sudah sama, itu berarti sudah benar. Ya, tapi kalau ternyata ini ada selisih, ya, selisih antara kolom debit dan kolom kredit, maka ini perlu dikoreksi ulang. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus dikoreksi ulang. Kita lihat apakah ada salah penempatan atau mungkin ada salah pencatatan nominalnya, ada kurang angka atau kelebihan angka, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misalnya neraca saldo setelah disesuaikan ini sudah selesai, maka kita langsung masuk ke kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini nantinya kita akan memindahkan akun-akun yang memang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Contohnya, kalau ini adalah perusahaan jasa, maka nanti yang kita pindahkan adalah akun-akun pendapatan dan juga akun-akun beban. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua akun pendapatan, maka nanti kita pindahkan nominalnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dari neraca saldo setelah disesuaikan ini kita pindahkan yang posisinya sesuai. Kalau di sini kredit, maka letakkan dia posisinya di kredit. Kalau memang nanti dia seperti beban, ya ini ada beban-beban, maka nanti kita pindahkan posisinya ke dalam kolom debit. Ya, jangan salah penempatan, karena kalau kita salah melakukan penempatannya, maka nanti hasilnya juga akan salah. Ya, jadi kalau kita lihat dari data yang ada di sini, itu ada dua pendapatan, pendapatan jasa dan komisi. Kemudian kita pindahkan ke kolom laba rugi. Kemudian nanti ada pendapatan bunga juga. Nah, di sini ada pendapatan bunga, maka kita juga akan pindahkan. Nominalnya kita ambil yang dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini. Nah, yang dari neraca saldo setelah disesuaikan inilah kita ambil nominalnya, kemudian kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, kalau kalau yang akun-akun beban, ini ada beberapa akun-akun beban, maka nanti kita pindahkan juga nominalnya yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita pindahkan ke posisi debit. Kita masukkan ke dalam kolom laporan laba rugi. Nah, nanti dia seperti ini. Jadi di sini ada banyak beban. Nah, beban-beban semua beban ini kita pindahkan ke kolom laba rugi. Kemudian nanti kalau sudah dipindahkan semuanya, kita lakukan penjumlahan. Nah, kita jumlahkan kolom debit berapa, kita jumlahkan kolom kredit berapa. Dan ini nanti otomatis akan berbeda jumlahnya, karena memang di sini kita akan melihat seperti apa kondisi perusahaan. Apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian. Nah, kalau ternyata yang lebih besar itu adalah kolom kredit, ya itu berarti lebih besar pendapatannya. Nah, ketika pendapatan itu lebih besar daripada beban-beban yang dikeluarkan, maka ini perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata pendapatan perusahaan kita itu lebih besar daripada beban-beban yang dikeluarkan. Nah, ada selisih di sini antara sekitar 62.533.000 sekian. Ini maka nanti kita akan akui sebagai laba bersih perusahaan. Kemudian, kalau misalnya nanti kita sudah melakukan pemindahan dari laporan laba rugi, kemudian kita mengisi kolom yang ada di neraca. Kolom neraca ini kita akan isi, itu berasal dari data yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan juga. Nah, data-data akun yang kita isi itu nanti yang berkaitan dengan aktiva, pasiva, dan juga ekuitas. Nah, kalau kita lihat data kita di sini, aktiva itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa diberi muka, kemudian kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan. Semua akun yang ada di aktiva ini, nominalnya kita pindahkan ke dalam neraca. Nominalnya kita peroleh dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kita pindahkan ke neraca, kemudian nanti yang bagian ini akumulasi, itu nanti kita letakkan dia di kredit ya. Akumulasi kita letakkan di kredit posisinya. Kemudian kalau ada utang
seperti ini kita letakkan dia di posisinya di kredit. Kemudian kalau ada modal, kita masukkan juga dia di kredit. Nah, sedangkan kalau kita ada prive atau prefer, maka kita akan masukkan dia ke dalam kolom debit. Nah, kemudian nanti yang di bawah juga kita harus cek juga apakah ada lagi yang termasuk ke dalam akun atau kolom neraca. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ada akun utang gaji atau akun piutang bunga, ya. Nah, maka ini nanti kita akan pindahkan ke dalam kolom neraca. Sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Piutang bunga berarti kita letakkan di debit, ya kan? Kemudian nanti utang gaji kita letakkan di kredit. Nah, kemudian ada asuransi dibayar di muka, maka kita letakkan dia di debit, dan iklan dibayar di muka kita letakkan di debit. Nominalnya ini sama, kita akan ambil dari sumbernya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau semuanya yang berkaitan dengan akun-akun yang ada di neraca sudah kita pindahkan, maka jangan lupa kita jumlahkan kembali posisi debitnya berapa, posisi kreditnya berapa. Kalau sudah kita jumlahkan, maka nanti kita akan lihat ini ada selisih. Nah, selisihnya kalau kita hitung, ini ternyata ada sebesar 62.533.000 sekian juga. Nah, kalau kita lihat, selisihnya ini sama dengan yang ada di kolom laba rugi. Nah, kalau ternyata sama, maka ini dinyatakan sudah benar. Jadi, laporan neraca lajur kita itu dinyatakan sudah benar dan sudah selesai. Nah, seperti inilah cara kita ketika ingin melakukan penyusunan neraca lajur atau kertas kerja atau juga disebut sebagai worksheet. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh untuk yang perusahaan jasa. Bagaimana dengan perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur? Semuanya sama. Dagang, jasa, manufaktur, semuanya sama. Yang membedakan nanti hanya beberapa akun-akunnya saja. Ada beberapa akun yang memang nantinya tidak kita temukan di perusahaan jasa, tapi nanti ada di perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Nah, kalau ini yang saya kasih contoh adalah perusahaan yang jasa. Jadi dia kelihatan sederhana, ya lebih sederhana daripada perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Baik sahabat BMA dimanapun berada, jadi ini adalah cara kita ingin melakukan penyusunan neraca lajur atau kertas kerja. Dan mudah-mudahan nantinya dengan penjelasan ini sudah pada paham bagaimana cara melakukan penyusunannya. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, demikian yang perlu saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi nantinya di materi-materi berikutnya ya terkait dengan siklus akuntansi ya yang akan kita bahas pada pada tahap-tahap ya menyusun yang namanya laporan keuangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.